ciptaan dari Allah dengan sabar. Kemudian itu karena nanti Allah akan, istilahnya ini hanya bungkus permen saja, isinya nanti Allah akan kasih, yaitu kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Yang saya tanyakan, mana lebih utama, mana keutamaannya? Kita minta Allah melepaskan dari misalkan tetangga yang buruk, atau kita bersabar untuk menanti hadiah dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah jamaah. Yang pertama, kita disuruh berdoa. Maka berdoalah. Artinya memohon perlindungan kepada Allah dari musibah itu penting. Tapi tatkala kita tertimpa musibah, maka kita harus hadapin musibah tersebut dengan cara bersabar. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama? Yang lebih utama berdoa memohon kepada Allah agar dilindungi dari perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena doa itu adalah puncak dari ibadah tadi. Kita tahu kita butuh sama Allah Azza wa Jalla ya. Kita butuh bantuan Allah sehingga kita menghambakan diri dengan meminta. Tatkala yang kita pinta sama Allah, jadi jawaban dari doa itu nggak harus yang kita pinta ya. Kita minta atau kita berlindung dari tetangga yang buruk, tapi ternyata kita dapat tetangga yang buruk gitu. Jawaban dari permohonan manusia kepada Allah itu satu dari tiga hal. Yang pertama yang diminta dikasih, yang kedua dijauhkan, dipalingkan, diselamatkan dari musibah yang setara dengan doa dia. Kalau tidak, yang ketiga disimpan doa-doa itu sebagai pahala buat dia kelak di hari kiamat nantinya. Jadi kalau kita itu berdoalah minta kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Tapi kalau ternyata kita punya tetangga yang buruk, ya bukan cuma tetangga yang buruk ya, 5 hal tadi tuh. Tetangga yang buruk, istri yang membuat beruban suaminya sebelum waktunya, anak yang durhaka, harta yang jadi azab, teman yang pandai bermakar. Apa sikap kita? Sikap kita adalah terus berdoa dan bersabar menghadapi semua itu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Mau dapat menantu yang jahat? Kan enggak mau. Enggak apa-apa dapat menantu yang jahat. Paling enggak bisa melatih kesabaran. Loh enggak gitu loh. Orang itu enggak boleh minta seperti itu. Kita minta menantu yang baik. Tapi kalau dapat menantu yang buruk atau anak tadi yang durhaka, ya kita harus bersabar. Karena poinnya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar enggak kalian menghadapi ujian itu? Dan Allah Jalla Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala tanpa hisab. Kalau sodakoh itu dilipat gandakan. 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 700 kali lipat ya. Kemudian kalau baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan ya. Kalau sabar ini mau diukur pakai apa? Tidak ada. Pahalanya itu Allah yang akan ngasih nantinya. Jadi seperti itu. Kita tetap berdoa memohon kepada Allah, tapi kalau ternyata realitanya berbeda, menuntut kita bersabar, maka bersabarlah. Dan jangan ada yang minta musibah. Pernah Nabi SAW membesuk sahabat yang sakit. Sahabat ini sakit parah jemaah. Sampai seperti ayam yang, antum tahu kalau bahasa kita di Jember itu kering. Iya, tahu ada yang kering. Kering itu jadi ayam itu sudah mau mati gitu loh, sudah kering seperti itu ya. Ini sahabat sampai seperti itu, radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi membesuk dia, Nabi bertanya, hal da'autallaha bisyai'? Apakah engkau ada permohonan kepada Allah?
Iya ya Rasulullah. Apa doamu? Kata dia. Aku berkata dalam doaku, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, hukuman-hukuman yang engkau akan berikan kepada aku di akhirat, tolong segerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiquhu. Engkau gak akan mampu, kata dia. Kau nggak akan bisa, kata dia. Halla sa'altallaha al-afiyah. Kenapa engkau nggak minta afiyah kepada Allah? Minta keselamatan, minta kesembuhan, minta kebaikan. Halla qulta Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau nggak doa minta, ya Allah berikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat? Bukan keburukan di akhirat minta dijadikan keburukan di dunia. Enggak, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, minta diselamatkan dari api neraka. Akhirnya sahabat ini membaca doa tersebut dan sembuh. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Siap. Nah. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau thalabul ilmi lewat Zoom sama kerja, karena kita kerja ikut orang, apakah tetap dapat fadilah? Kalau fadilah ilmunya insya Allah dapat, tapi fadilah di tempatnya mungkin nggak dapat. Karena kan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, itulah yang akan mendapatkan fadilah tempat ya. Tapi kalau fadilah ilmunya, insya Allah tetap dia akan mendapatkan fadilah ilmunya, barokah ilmunya, tapi tidak sama dengan yang hadir. Karena orang yang meninggalkan rumahnya menuju ke majelis ilmu, itu sejatinya dia sedang menuju ke jalan-jalan surga Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surganya. Kemudian ada nenek ngasuh cucu dengan ikhlas. Karena ibu si anak masih kerja. Tetapi kalau ortu si cucu sudah di rumah, maka sama ortunya. Pertanyaan ana, zalim nggak ortu anak itu ke neneknya atau ibunya? Iya, sebenarnya kembali kepada kemampuan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau neneknya menerima hal itu, bukan terpaksa ya, karena ada yang terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya, saya kalau nggak ngerawat cucu takut diabaikan sama anak. Jadi sang anak ini pamrih sama ibunya. Artinya dia memberi kepada orang tuanya karena orang tuanya ngerawat anaknya. Itu yang berbahaya. Tapi kalau enggak, orang tua anak mau ngerawat cucu anak Ustaz, enggak, anak tetap akan berbakti sama orang tua, maka enggak ada masalah. Dan juga si nenek nerima, dan semoga jadi pahala buat si nenek itu juga. Tapi buat anak tolong memahami kondisi orang tua kita yang kadangkala menurut anaknya ikhlas, belum tentu ikhlas. Dia sudah capek, dia sudah lemah jemaah. Dan semakin tua semakin lemah. Cuma ya mau gimana, dia terpaksa kadangkala. Mungkin kalau ada pembantu yang bisa menggantikan, apalagi kalau ada anaknya yang butuh perhatian khusus ya, maka tolong hal itu dipertimbangkan. Dan sering-sering minta maaf sama ibunya. Kalau memang kau mengatakan anak belum mampu, saya cari pembantu, dan uang kerja itu yang kita makan bersama umpamanya, ya sudah, minta keridhaan orang tuanya. Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Iya, tafadhal.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Ustadz mau tanya. Yang pertama soal doa di waktu-waktu tertentu dan doa yang diutamakan adalah seperti biasa sering disampaikan, doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana nasihat Ustadz untuk doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ini? Kadang-kadang kita tidak, bukan kadang-kadang, misalnya kita belum hafal semua banyak doa dan apa yang kita ingin mintakan itu tidak ada di dalam doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apakah secara umum saja, misalnya doa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, atau doa minta ilmu, perlukah kita misalnya untuk menjabarkan lagi sehingga betul-betul kita bisa meresapi doa itu, atau cukup dengan doa tersebut sudah mewakili? Yang kedua, mohon nasihat Ustadz, doa untuk orang tua yang masih hidup dan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Maksud saya yang biasa kan hanya satu doa, minta ampun, minta pertolongan kepada Allah, kepada kedua orang tua yang biasa kita hafal. Apakah ada doa yang khusus untuk misalnya orang tua kita yang masih hidup, dan doa yang lebih khusus lagi bagi orang tua kita yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang menarik jemaah berkaitan dengan doa ini. Kita tuh punya permintaan-permintaan yang kadangkala spesifik, bukan umum. Apakah boleh kita meminta? Boleh-boleh saja. Tapi ketahuilah ya, doa yang paling baik itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Ini juga tips buat pertanyaan pertama tadi ya, ketika kita nggak bisa berdoa. Ana terus terang, kadangkala ana juga buntu. Kayak karena dosa-dosa juga jemaah. Apa yang ana lakukan? Ana nyontek. Ana buka di handphone ana ada aplikasi doa. Ana baca. Kadang-kala baca doa yang pertama belum hadir hati ini. Kedua belum, tapi lama-kelamaan hadir hati kita itu. Jadi ketika tadi nggak hafal dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita boleh nyontek, boleh baca artinya. Kenapa? Karena kadangkala, bukan kadangkala ya, angan-angan manusia, ambisi manusia itu sesuai dengan ilmunya. Orang yang tidak pernah melihat pesawat dan tidak tahu ada pesawat, nggak ada dia keinginan naik pesawat. Nggak ada. Orang di desa nggak pernah lihat kereta api, nggak ada bayangan dia, aku kepingin naik kereta api. Nggak tahu dia, memang nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Nah, ketika kita membaca doa-doa Nabi SAW, banyak hal yang dipinta Nabi SAW yang kita nggak tahu gitu loh. Ternyata Nabi minta itu gitu loh. Contoh, Nabi meminta, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang ke wajahmu ya Allah. Yang mungkin kita nggak kebayang minta itu gitu loh. Maka tolong kita tetap berusaha untuk membaca doa-doa walaupun dengan terjemahan gitu ya. Nyontek sekalipun nggak ada masalah. Khususnya di waktu-waktu yang memang kita lihat ada waktu panjang, musafir umpamanya ya, doanya mustajab. Tapi ketika kita ingin meminta sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, dengan anak kita, dengan usaha kita, dengan masalah kita, silahkan minta sama Allah Azza wa Jalla, tapi jangan berlebih-lebihan memintanya. Artinya, ada orang minta surga, ya Allah aku minta surga ya Allah, aku minta istana di surga yang putih ya Allah, yang pintunya dari kayu jati, terus yang depannya itu ada kolam ikan koi, mamanya. Jadi nggak boleh gitu loh. Itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Ketika kita punya masalah, kita spesifik. Dan untuk urusan dunia jamaah, tolong kalau kita meminta kepada Allah itu, minta juga agar berkah. Mama kita ingin mobil, ya Allah aku kepingin mobil ya Allah ya. Karena anakku sudah bertambah. Dia ceritakan, aku sekarang kalau mau ke tempat orang tua udah susah ya Allah.
Minta ya Allah, tapi tadi minta mobil yang jadi berkah buat kita, jadi baiknya buat kita. Karena ada orang jemaah yang kalau miskin rusak, ada lagi yang kalau kaya rusak. Ada. Ana dapat potongan video tentang seorang raja disebutkan di sana yang dia mengunjungi petani ya. Mengunjungi petani lagi tanam. Ditanya sama rajanya, ini milikmu? Kata dia, bukan. Kata, aku pekerja di sini, kata dia. Oke, gajimu berapa? Kata dia, upahku sehari 4 kirish, kata dia. Lalu dia cerita, buat apa? 4 kirish cukup, katanya raja. Cukup raja, kata dia. 1 kirish buat orang tuanya, 1 kirish buat dirinya sama keluarganya, 1 kirish buat kakaknya, yang 1 kirish apa disimpan, Anda lupa dengan. Pokoknya raja itu kagum dengan orang ini yang memanage hartanya itu untuk kebaikan gitu loh. Walaupun dia miskin gitu loh. Akhirnya sama raja ini dibeli itu sawah. Dihadiahkan kepada petani ini, kepada pesuruh ini ya. Bergembira dia jam. Akhirnya dia jual itu sawah. Dia ceraikan istrinya, dia nikah lagi cari yang mungkin yang cantik dia, bapak ibunya ditaruh di panti jompo sama dia kemudian hijrah ke Eropa sana. Subhanallah. Tadi ada orang-orang yang kalau dikasih uang nggak tambah bener gitu. Makanya tatkala kita meminta sesuatu kepada Allah, minta rizki yang halal, yang thayyib, yang manfaat buat kita. Kita kepingin mobil, kita minta Allah mobil, memang jadikan mobil itu berkah buat kami dan keluarga kami gitu. Karena takut malah kita dikasih sama Allah jadi rusak gitu. Itu perlu jadi pertimbangan tatkala kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi? Oke, doa buat orang tua. Iya, doa buat orang tua yang paling populer adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini ya buat orang tua yang hidup dan mati juga bisa. Adapun buat orang tua yang sudah meninggal dunia adalah doa buat orang mati sebenarnya. Seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Ini urusannya sama orang sudah meninggal dunia. Atau doa yang pernah Nabi bacakan alaihi salatu wassalam kepada seorang yang meninggal dunia, beliau mengatakan Allahumma ghfir lahu, kemudian wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya di orang-orang yang mendapatkan hidayah. Waghfir lana walahu wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburannya ya Allah. Wa nawwir lahu fi, kasih cahaya di kuburannya ya Allah. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi intinya doanya doa buat orang yang meninggal dunia seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ana rasa sudah jam 5. Ada pertanyaan? Ustaz, maaf. Siap. Masih bisa tanya? Tafadhali. Salam. Ya. Pertanyaannya, bagaimana bedanya Yesus bersabar sama ridho, Ustaz? Karena mungkin begini, kalau sesuatu musibah yang kita dapatkan dan kita tahu bahwa ini karena perbuatan yang maksiat, untuk move on itu mungkin sulit, Ustaz. Jadi sudah sabar, sudah istighfar, tapi masih mengingat-ingat dan insya Allah jangan sampai bersangka buruk terhadap Allah, Ustaz. Jadi harus ridho sama sabar bagaimana? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jamaah yang pertama berkaitan dengan musibah yang menimpa kita. Musibah itu ada yang ujian untuk mengangkat derajat, tapi ada bala yang untuk menghapuskan dosa. Kalau orang soleh boleh jadi ujiannya untuk mengangkat derajat. Kalau orang-orang kayak kita ini musibahnya ya yakinlah kalau karena dosa-dosa kita ya. Jangan merasa kita, alhamdulillah anak sudah nggak punya dosa, nggak ada. Kita semua punya dosa. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu murni dari Allah. Murni dari Allah.
Jangan mengatakan, oh karena saya usaha saya, karena saya berupaya, kan tidak ada. Itu karena Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana sikap kita menghadapi musibah itu? Sebenarnya ada 4 ya, 4 tahapan, bukan 4 tahapan, 4 macam orang menghadapi musibah itu. Yang nggak boleh itu namanya jaza. Jaza itu melakukan tindakan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Seperti teriak-teriak kalau orang dulu ya, kemudian ngerobek apa? Bajunya, lempar sana, lempar sini. Jadi bentuk dia itu tidak sabar. Yang paling rendah yang dianjurkan adalah sabar. Yang diperintahkan Allah sabar. Makanya Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa sih makna sabar? Sabar itu artinya menahan diri, menahan jiwa kita dari melakukan perbuatan dengan raga atau lisan kita yang tidak diperbolehkan oleh syariat dan tidak sejalan dengan akal sehat. Sabar, jadi nahan dia, sabar, dia masih sabar, belum sampai ridho. Kalau ridho biasanya sudah tenang. Orang kalau ridho itu sudah tenang sih, nggak nahan lagi, sudah lepas gitu. Apalagi orang yang bersyukur gitu ya. Barakallahu fik. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga kita lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu baru akan bermanfaat kalau diamalkan. Banyak-banyak baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke tuan rumah. Jazakumullah khair.